Halo anak-anak, kita berjumpa kembali hari ini dalam pelajaran Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah siap semuanya? Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, memahami ajaran Yesus tentang berbagi melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang dimiliki dan diterima. Yang ketiga, berbagi kepada sesama dengan tulus hati. Mari anak-anak, kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukalah mata dan hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan melalui kitab suci. Bantulah kami agar dapat meneladan pesan yang diajarkan ini dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita senang kalau makan bersama dengan teman-teman. Mari amatilah gambar makan bersama dengan teman-teman berikut ini ya. Ada anak berbagi es krim, kemudian makan bersama dengan teman-teman. Ada yang berbagi bekalnya, gembira bersama menikmati makanan, ya. Ada yang berbagi kue. Nah, itu pengalaman yang istimewa dan mengesankan tentunya. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya makan bersama teman-teman sekelas? Adakah teman yang tidak sempat bawa bekal dari rumah? Apakah teman yang tidak bawa bekal bisa ikut makan bersama dengan teman-teman yang lain? Dan berikutnya, mana yang lebih menyenangkan? Makan sendiri atau makan bersama-sama dengan teman-teman? Mari kita renungkan sejenak. First piece of it.
Mungkin kita bertanya dalam diri kita, mengapa kita harus berbagi? Kapan Yesus makan bersama dan berbagi? Tambahkan pertanyaanmu sendiri ya anak-anak, mungkin saat ini ada pertanyaan dalam dirimu. Anak-anak silahkan nanti membaca Injil Markus bab 6 ayat 35-44 atau lihat video berikut ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Mari anak-anak kita diskusi untuk mendalami kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, manakah kata-kata Yesus yang menunjukkan bahwa ia peduli pada orang lain? Dan mana tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa ia selalu bersyukur? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita teladani dari tindakan Yesus tadi? Anak-anak, bersyukur atas apapun yang kita miliki atau kita dapatkan selalu mendatangkan berkat. Ketika semua orang bersyukur, tidak mementingkan diri sendiri, semua saling memberi, saling mengasihi, saling memperhatikan. Ungkapan syukur yang paling nyata adalah kesediaan untuk berbagi pada orang lain. Jadi anak-anak, bersyukur tidak hanya berdoa, tapi berupa tindakan. Mari sejenak kita refleksikan diri kita. Pernahkah kamu marah atau kesal ketika makananmu tidak enak?
Apa yang kamu lakukan kemudian? Membuangnya atau meninggalkannya? Tahukah kamu, ada banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Di pengungsian, di negara miskin, korban perang, penampungan anak-anak terlantar, sungguh memprihatinkan. Untuk aksi hari ini, anak-anak tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan jika pertama, makanan yang hendak kalian makan rasanya kurang enak, atau ada teman yang tidak memiliki bekal makanan. Lakukanlah itu mulai sekarang. Dan dalam kesempatan ini, rangkumannya yang pertama, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah model yang harus kita tiru dan dilakukan dimanapun kita berada. Kedua, baik makanan jasmani atau rohani sama-sama bermanfaat bagi manusia. Contoh makanan jasmani ada nasi, roti, ubi, dan lain-lain. Contoh makanan rohani bisa baca Alkitab, ikut perayaan Ekaristi, mendoakan teman, ibadah, dan lain-lain. Berbagi dengan rela hati itu cara mewujudkan keadilan sosial. Yesus berkata kepada para murid, "Kamu harus memberi mereka makan." Artinya, saat ada orang menderita, kita harus memberi bantuan dengan tulus hati dan tanpa ditunda-tunda. Bisa dimengerti ya anak-anak? Mari anak-anak kita mengakhiri pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena telah Kau tunjukkan kepada kami indahnya berbagi. Bantulah kami untuk selalu mengingat pesan-Mu dan selalu berbagi dengan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Amin.